Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rimi Nutrisia dengan NIM 211021160 dari kelompok Lab Act C1. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai asistensi lab activity patologi anatomi FKUPMPJ Blok DMS. Di mana di sini saya mendapatkan kasus seorang laki-laki berusia 34 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan ada lesi vesikuler merah di lengan atasnya. Pasien bekerja sebagai tukang cat dan baru mengerjakan pengecatan rumah dalam seminggu terakhir ini. Lesi sudah dirasakan selama seminggu terakhir. Di mana penjelasan dari kasusnya, seorang pelukis atau tukang cat selalu terpapar berbagai alergen kontak dan iritan kulit yang disebabkan oleh cat itu sendiri, sehingga berisiko tinggi untuk mengembangkan dermatitis kontak akibat kerja atau yang disebut dengan OD. Saat ini, untuk menggambarkan sensitasi terhadap para pelukis dan tukang cat direkomendasikan untuk melakukan uji tempel, dan di mana didapatkan hasil bahwa uji tempelnya itu positif, secara signifikan itu lebih sering ditemukan pada pekerja yang sering terpapar dengan cat dibandingkan dengan pekerja yang tidak terpapar dengan cat. Maka dari itu, pada kasus penyakit ini adalah dermatitis kontak. Di mana dermatitis kontak itu sendiri adalah penyakit peradangan kulit yang disebabkan oleh bahan kimia atau ion logam yang efeknya mengiritasi atau disebabkan juga oleh bahan kimia reaktif kecil yang memodifikasi protein dan menginduksi respon imun terutama oleh respon sel T. Akibatnya, dermatitis kontak dapat bermanifestasi sebagai iritasi dermatitis kontak iritan atau dermatitis kontak alergi yang dapat terjadi pada bentuk akut atau bentuk kronis. Di mana dermatitis kontak itu sendiri dibagi menjadi dua, ada dermatitis kontak iritan dan juga dermatitis kontak alergi. Dermatitis kontak iritan itu merupakan respon kulit non-spesifik terhadap kerusakan kulit kimiawi dengan adanya pelepasan dari mediator inflamasi. Sedangkan yang disebabkan oleh bahan kimia. Sedangkan untuk DKA atau dermatitis kontak alergi itu merupakan reaksi hipersensitivitas yang merupakan reaksi hipersensitivitas tipe 4 terhadap alergen yang mencangkup respon imun karena adanya interaksi antara sel T dan juga sitokin yang disebabkan oleh hapten. Di mana untuk membedakan dari kedua penyakit tersebut ditunjukkan bahwa pada dermatitis kontak iritan itu tidak ditemukan adanya reaksi kekebalan, tidak ada paparan sebelumnya dengan zat yang mengiritasi, dan sebagian besar individu yang terpapar zat tersebut itu manifestasinya itu serupa. Sedangkan kalau untuk DKA atau dermatitis kontak alergi ditemukannya reaksi kekebalan, ada paparan berulang dan tidak semua orang itu memiliki reaksi yang sama setelah terpapar dengan bahan iritan ataupun alergen itu. Lalu untuk faktor resiko sendiri dilaporkan bahwa 80% kasus akibat kerja merupakan dermatitis kontak iritan, sehingga terpapar cat itu secara berulang dapat menyebabkan dermatitis kontak. Dermatitis kontak iritan sendiri itu terbagi menjadi dua, ada yang akut dan ada yang kronis. Di mana kalau yang akut sendiri, iritannya itu primer atau kuat sifatnya. Lalu ada kelainannya itu terjadi setelah kontak langsung, lalu ada rasa perih atau sakit seperti terbakar, lesinya itu monorfi, di mana ada bisa berupa eritema, kemerahan, vesikel gelembung berisi cairan yang kurang dari 1 cm, bisa juga bula yang lebih dari 1 cm, bisa ekskoriasi, di mana adanya kerusakan jaringan sampai melewati dari stratum basalis, bisa juga dari ulkus atau hilangnya jaringan yang lebih dalam daripada ekskoriasi. Lalu lesinya sendiri ini batasnya tegas, sedangkan untuk dermatitis kontak iritan kronis, iritannya itu lemah, kelainannya terjadi setelah kontak berulang, rasanya itu gatal disertai perih, lesinya polimorf dan berbatas tegas, dan dia ini sulit dibedakan dengan dermatitis kontak alergi. Di mana patofisiologi dari dermatitis kontak iritan dan dermatitis kontak alergi itu, kalau dermatitis kontak iritan, yang pertama dia ini akan memicu proses inflamasi melalui aktivasi sitokin proinflamasi, sehingga gejala inflamasi itu akan muncul di tempat terjadinya kontak dengan bahan eksogen. Sedangkan kalau DKA atau dermatitis kontak alergi itu mekanisme hipersensitivitas tipe 4 akan terjadi melalui dua fase, yaitu fase sensitasi dan juga fase elitasi. Di mana fase sensitasi yang berperan itu adalah sel Langerhans, nanti dan juga diperankan oleh interleukin 1 dan juga interleukin 2. Untuk fase elitasi yang berperan itu adalah sel T memori.
Selanjutnya, untuk makroskopis dari dermatitis kontak iritan akut, di sini akan terlihat eritema atau kemerahan, lalu juga selanjutnya akan terlihat kulitnya ini melepuh, ada bengkak, dan seperti mengandung air, lalu juga ada perdarahan, kulitnya bersisik, dan lesinya ini batasnya itu tegas, dan juga tidak simetris atau asimetris. Selanjutnya, untuk makroskopis pada dermatitis kontak iritan kronis, ini akan lesinya ini terlokalisasi di mana di sini pada palmar, lalu ada plak squama eritematosa di mana ada pengelupasan kulit dengan dasar eritematosa yang cukup luas. Lalu untuk batas-batasnya ini tegas, kulitnya ini akan menjadi kering, akan terjadi lichenifikasi atau penebalan kulit sehingga relief kulit itu semakin jelas, dan juga ada desquamasi atau tampak adanya pengelupasan kulit. Selanjutnya untuk makroskopis dari dermatitis kontak alergi ada 2 tahap. Yang pertama ada tahap 1, itu terjadi fase eritematosa dengan adanya eritema atau kemerahan dan juga edema atau pembengkakan yang batasnya itu tidak jelas. Diikuti fase madidans yang ditandai dengan adanya erosi, yaitu kerusakan kulit yang tidak mencapai dari stratum basalis. Selanjutnya untuk tahap 2 sendiri muncul kerak-kerak pada kulit. Lalu untuk makroskopisnya sendiri ini bisa terlihat adanya eritema dengan batas tegas, lalu di sini terlihat adanya pustul dengan eritema, lalu di sini terlihat adanya ekskoreasi disertai dengan eritema. Lalu untuk secara mikroskopnya sendiri terjadi hiperkeratosis di mana adanya penebalan pada lapisan tanduk. Bisa dilihat di sini untuk lapisan tanduknya ini terjadi penebalan, lalu ada akantosis di mana sel-sel dari stratum spinosum itu bertambah menyebabkan penebalan lapisan dan merupakan suatu bentuk dari hiperplasia. Di mana bisa dilihat dari stratum spinosumnya ini akan bertambah lebar, bertambah panjang. Lalu ada inflamasi Reiterich di mana lapisan epitelnya ini akan mengalami perluasan ke jaringan ikat di bawahnya. Bisa dilihat dia mengalami perluasan ke bawah, lalu ada infiltrasi dermal dengan sel inflamasi berupa PMN dan juga limfosit, di mana ada di sini. Lalu ada spongiosis, di mana adanya suatu proses di mana terjadinya edema interseluler di antara sel-sel squamosa pada epidermis yang disebabkan oleh melebarnya jarak antar sel. Di sini. Lalu juga ada pembengkakan kapiler di dermis subepidermal. Selanjutnya, secara mikroskopis juga di sini yang pertama itu ada dermatitis akut parah dengan adanya spongiosis dan juga ada terlihat vasikula gelembung di sini. Lalu yang kedua ini adalah dermatitis akut pada fase awal dengan ortokeratosis, yaitu adalah penebalan lapisan tanduk yang normal tanpa adanya inti sel dan juga adanya edema interseluler. Lalu yang ketiga ini adalah dermatitis subakut dengan spongiosis dan juga ada eksitosis limfotik dan parakeratosis, yaitu adalah penebalan dengan adanya inti sel. Lalu yang selanjutnya adalah ada dermatitis kronik dengan spongiosis yang ada akantosis dan juga parakeratosis, di mana ada akantosis di sini dan juga ada parakeratosis atau terdapat inti penebalan penebalan pada lapisan tanduk dan ada intinya. Lalu diambil secara biopsi, di sini ada Langerhans cell terlihat, di mana di sini adalah referensi yang saya gunakan dalam menyusun dari PowerPoint ini. Ada 5 jurnal. Untuk presentasinya sudah selesai, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.